Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, Ibu ingin bertanya kepada kalian bagaimana kesehatan kalian hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Ibu. Iya, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa kita masih ada dalam keadaan pandemi COVID-19. Jadi kalian harus tetap menjaga jarak, harus tetap mencuci tangan, makan makanan yang bergizi untuk menambah imunitas kalian supaya kalian terhindar dari COVID-19. Ibu ingin bertanya, mengulang lagi ingatan kalian tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, Mary silahkan. Teks ceramah, Ibu. Iya, benar sekali. Kita belajar tentang teks ceramah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yang mana materi ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kalian. Tapi sebelum itu, bisa kalian lihat di depan sini. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai di akhir proses pembelajaran hari ini. Adapun kompetensi dasar, yakni menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam kumpulan cerita pendek. Yang kedua, mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Lalu ada indikator pencapaian kompetensinya, yakni ada menjelaskan unsur-unsur pembangun cerpen dalam buku kumpulan cerpen. Ada menemukan unsur-unsur pembangun cerpen, yakni unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ada menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen, membandingkan unsur pembangun dua cerpen yang dibaca, menyimpulkan isi dua cerpen yang dibaca, menemukan tema dari cerita pendek yang kalian baca, dan mengembangkan tema dari cerita pendek. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini yakni melalui pembelajaran model discovery learning dengan metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik atau kalian semua diharapkan mampu untuk memahami, untuk mengerti, dan bisa menentukan unsur pembangun cerpen, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, peserta didik atau kalian yang belajar hari ini mampu merepresentasikan hal-hal tersebut dalam kehidupan kalian sehari-hari, dengan sikap yang menjunjung kerjasama, menjunjung kejujuran, dengan sikap bertanggung jawab, dan juga sikap yang disiplin. Nah, selain kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, dalam pembelajaran kali ini Ibu akan menilai kalian. Menilai seluruh proses pembelajaran kali ini, Ibu akan menilai sikap kalian. Apakah kalian jujur, bertanggung jawab, dan melakukan kerjasama yang baik dalam proses pembelajaran kali ini. Ibu juga akan menilai pengetahuan kalian. Apakah kalian dapat memahami materi yang Ibu ajarkan, dan yang terakhir Ibu akan menilai keterampilan kalian. Keterampilan kalian berdiskusi dan keterampilan saat kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, sampai di sini kalian paham? Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, paham? Ya, baik. Berarti kalian sudah pasti siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan materi yang baru. Siap? Siap. Epit siap, Epit? Siap. Iya, siap. Baiklah, kalau begitu Ibu minta kalian untuk menyaksikan sebuah tayangan video yang akan Ibu berikan kepada kalian. Ya, Epet mungkin bisa ke sebelah sini, tapi jangan terlalu dekat dengan Gadis karena kita sedang dalam posisi untuk menjaga jarak aman. Ya. Saksikan dengan saksama ya, karena Ibu akan bertanya. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati, Sampai pada suatu hari, saya diingatkan
Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dan muka. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini. Ya, kalian sudah selesai menyaksikan videonya? Sudah ibu. Iya, Ibu akan bertanya. Bagaimana dari video yang tadi kalian saksikan? Apa yang kalian temukan? Evit atau Gladys? Bosnya suruh melihat tangan ibunya, Iya. sedangkan dia bilang tangan ibunya, ibunya kerja di sampah. Pasti setiap hari tangannya kotor. Iya, iya, tepat sekali. Ada jawaban yang lain? Gladys, iya, Gladys. Di video ini itu kayak menceritakan tentang seorang anak yang dia dari kecil itu dia tahu dia punya harapan nanti besar dia mau jadi apa. Iya. Makanya itu dia selalu fokus ke dia punya pelajaran, tapi dia sempurna tahu dia punya mama itu sempurna lihat dia punya mama punya tangan. Suatu hari waktu dia ke kantor, dia disuruh lihat kembali dia punya mama punya tangan. Iya, iya, benar sekali. Pertama tuh kalian berdua menjawab dengan sangat tepat, sangat bagus sekali ya. Yang tadi kalian bilang itu benar ya. Jadi dalam video itu dikatakan bahwa disampaikan atau diperlihatkan bahwa ada seorang anak yang dia terlalu fokus ke pekerjaannya. Tiap hari bekerja sampai satu saat si bosnya bilang untuk melihat tangan ibunya, dan dia kaget bahwa tangan ibunya itu kotor, kasar, dan terluka karena mencari nafkah untuk menghidupi si anak. Iya. Selain video ini, kalian lihat di tangan ibu ini ada satu lembar kertas dan sebuah buku. Yang ada tangan kanan ibu ini apa? Ayo. Cerpen. Cerpen. Iya, cerpen. Kalau yang ada tangan kiri ibu ini Novel. novel. Iya. Dari video tadi, dari kertas yang ibu tunjukkan, cerpen yang ibu tunjukkan, dan novel yang ibu tunjukkan, kira-kira menurut kalian kita akan mempelajari tentang apa? Cerpen. Bukan cerita pendek. Cerita pendek. Yakin bukan novel? Bukan Kali kita akan bicara tentang cerpen. tentang cerpen. Iya, benar sekali. Hari ini materi kita adalah tentang cerpen. Bu Oh, Guru, iya, iya. Jadi makanya apa? mau tanya yang tadi ketemu itu video yang tadi ketemu lihat dengan Iya. kertas yang tadi Bu Guru bilang itu ya kan punya perbedaan itu apa? Oh iya. Iya, jadi yang tadi kalian lihat itu adalah cerpen yang dibuat dalam video. Video. Jadi sebuah teks itu tidak hanya disampaikan lewat tulisan. Seperti yang kalian lihat kalau cerpen ini teks ya kan? Teks di dalamnya teks yang disampaikan lewat tulisan. Juga seperti novel ini disampaikan lewat tulisan. Namun juga ada teks-teks yang disampaikan lewat lisan atau dibuat dalam bentuk video. Sehingga lebih memudahkan orang untuk tertarik dan gampang untuk mengingat apa yang ingin disampaikan. Iya kan? Daripada kalian membaca lebih gampang kalian mengingatnya video, bukan? Iya, benar sekali. Jadi video tadi termasuk juga dalam Cerpen. iya, cerpen, benar sekali. Berarti yang kalian jawab tadi itu benar sekali. Kita akan mempelajari tentang cerpen. Cerpen merupakan singkatan dari Cerita pendek. iya, tepat sekali, Gladys. Kita akan bicara tentang cerita pendek. Nah, bisa kalian lihat di sekeliling kalian ini ada sebuah bangunan. Bangunan ini adalah bangunan rumah. Untuk membangun sebuah bangunan, kita perlu membuat yang pertama di bawah itu ada Fondasi. pondasi. Setelah itu kita menaikkan Batu. batu batako, campur dengan semen, menaikkan dinding, dan terakhir membuat Atap. atap. Iya, benar sekali. Nah, cerpen ini kita ibaratkan juga dengan rumah. Dalam cerpen itu ada unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen. Unsur-unsur tersebut dinamakan dengan Unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik. iya, benar sekali. Unsur pembangun cerpen terdapat dua bagian besar, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, Ibu ingin bertanya. Kan tadi kalian sudah mengatakan bahwa ini cerpen. Video tadi juga kalian menyatakan bahwa itu cerpen yang divideokan. Kira-kira cerpen itu apa? Ibu minta Epi. Epi, cerpen itu apa, Epi? Cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Iya, tidak lebih dari 10.000 kata. Apalagi? Pengertian lain ada? Gladys?
suatu karangan yang memiliki alur cerita yang sangat singkat. Iya, singkat. Ada lagi, ayo. Selain dia singkat, dia tidak lebih dari 10.000 kata. Apa lagi? Cerpen itu memusatkan cerita pada satu tokoh dalam satu situasi atau konflik. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk kalian berdua menjawab dengan sangat tepat. Iya, jadi seperti yang tadi kalian bilang bahwa cerpen itu merupakan satu karangan yang singkat, alur ceritanya singkat dan kata-katanya kurang dari 10.000 kata. Lalu memusatkan cerita pada satu tokoh saja dalam satu situasi atau Konflik. iya, bisa dilihat dalam ini kalau misalnya ini novel dia terlalu banyak, ya kan? Dia pasti alurnya tidak memusatkan satu konflik pada satu tokoh, tapi pada banyak tokoh, dan dalam novel ini lebih dari 10.000 kata. Tapi kalau cerpen yang kalian lihat tadi tidak sampai 10.000 kata. Iya, kita lanjut. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu merupakan unsur yang berasal dari dalam karya yang kita maksudnya adalah cerpen. Sedangkan ekstrinsik, X berarti berasal dari luar. Nah, pintar sekali. Kalau unsur intrinsik itu kira-kira ada berapa bagian? Ada berapa unsur dalamnya? Ada 7 Ibu. Ada 7. Iya, apa-apa saja? Tema Ibu. Ada tema, iya, apalagi? tokoh, Iya, penokohan, iya, latar atau setting, iya, alur, sudut pandang, amanat. iya. Kalau unsur ekstrinsik dan luar? Unsur latar belakang masyarakat, Iya, latar belakang penulis, iya. nilai-nilai dalam cerpen. Iya, benar sekali. Nah, yang seperti kalian katakan tadi bahwa unsur intrinsik itu terbagi atas 7. Sedangkan unsur ekstrinsik itu terbagi atas 3. Salah satu yang pertama adalah unsur intrinsiknya, yakni tema. Tema itu merupakan gagasan atau ide pokok yang mendasari penulisan sebuah cerpen. Sedangkan kalau tokoh itu apa? Tokoh itu orang atau pelaku yang berperan dalam cerpen. Iya, benar sekali. Tokoh itu orang atau pelaku yang berperan dalam cerpen. Contohnya seperti kita di sini. Ada tokoh Ibu Echa, ada tokoh Evit, ada tokoh Ade Gladys. Nah, selanjutnya penokohan. Penokohan itu apa sih? Kan tadi ada tokoh, ada penokohan. Penokohan ini apa? Sifat atau watak dari tokoh atau pelaku. Iya, sifat atau watak dari tokoh atau pelaku. Iya. Lanjut ke latar atau setting, tapi sebelum itu Ibu ingin tanya lagi, kira-kira kalau penokohan atau perwatakan yang biasa kalian lihat di cerpen itu ada tokoh-tokoh dengan watak-watak seperti apa saja? Protagonis. Iya, tokoh protagonis. Berwatak? Baik. Iya, berwatak baik. Iya. Berwatak baik. Kalau ada watak baik berarti ada watak jahat. Watak jahat itu tokoh yang bagaimana? Antagonis. Iya, tokoh antagonis. Tokoh antagonis, protagonis sudah ada. Kalau begitu, sepertinya masih kurang satu tokoh. Tokoh apa, TP? Antagonis. Tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis itu yang bagaimana? Pilihan antara protagonis dan antagonis. Iya, benar sekali. Nah, tokoh atau penokohan ini ada tadi kalian sampaikan ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Bukan saja ada dalam mata pelajaran bahasa Indonesia mengajarkan seperti ini, tapi kalian lihat juga dalam mata pelajaran agama misalnya. Ya kan, kalau kita umat Kristen, kita mengenal tokoh malaikat Gabriel dan tokoh satunya lagi iblis yang bernama Lucifer. Yang baik yang mana? Malaikat Gabriel. Yang jahat yang Lucifer. Ya kan, Evit? Ya, Malaikat Lucifer jahat tuh? jahat. Iya, jahat dia jadi iblis. Ya, benar sekali. Jadi kalian bisa menerapkan apa yang kalian pelajari dalam bahasa Indonesia ini ke mata pelajaran lain, mata pelajaran agama. Jadi kalau kalian melihat, oh, malaikat Gabriel ini memiliki watak yang baik, berarti dia termasuk tokoh protagonis. Kalau iblis
Antagonis, iya, tepat sekali. Kita lanjut. Latar atau setting. Latar atau setting ini terbagi atas 3, yakni latar tempat, waktu, iya, dan suasana. latar suasana, iya. Kita lanjut. Alur atau plot. Alur atau plot ini merupakan urutan atau kejadian peristiwa yang terjadi dari awal cerpen sampai akhir cerpen. Iya. Alur ini terbagi menjadi 3 bagian. Apa-apa itu? Alur apa-apa? Maju, Iya, alur mundur, Iya. alur campuran, alur maju, alur mundur, atau maju mundur. Iya, benar sekali. Gladys, ibu minta untuk kalau bisa menjelaskan salah satu dari alur 3 alur yang tadi disebutkan oleh Epic. Alur campuran atau maju mundur. Iya. Alur campuran atau maju mundur itu alur yang akan dari awal itu klimaks, Iya, muncul konflik, pengenalan, anti klimaks, dan penyelesaian. iya, benar sekali. Itu alur maju mundur. Kalau alur maju berarti dimulai dari pengenalan, lalu mulai naik muncul konflik, lalu dia naik setelah muncul konflik pasti ada yang namanya klimaks, dimana konflik itu dia seperti pecah gitu, ya kan? Setelah itu dia turun menjadi, dan yang terakhir dia masuk kepada iya. Kalau alur mundur kebalikan dari alur maju. Tadi alur maju dimulai dengan pengenalan, diakhiri dengan penyelesaian. Kalau alur mundur dia mulai dengan penyelesaian dan berakhir dengan Pengenalan. iya, tepat sekali. Lanjut. Sudut pandang. Sudut pandang ini adalah bagaimana cara pengarang memosisikan dirinya di dalam sebuah cerpen. Tadi alur terbagi atas 3. Sudut pandang juga terbagi. Dia terbagi menjadi 2. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Iya, benar sekali. Sudut pandang orang pertama itu terbagi lagi menjadi sudut pandang orang pertama tunggal yang ditandai dengan kata aku, kata saya, dan kata saya. Kalau orang pertama jamak itu artinya banyak ya. Itu ditandai dengan kata kami dan kita. Iya. Kalau sudut pandang orang ketiga terbagi juga atas 2. Sudut pandang orang ketiga tunggal artinya cuma satu orang yang ditandai dengan kata dia, atau bisa juga Dirinya. atau bisa juga iya, nama orang. Jadi kalau kalian baca sebuah cerpen yang kalian menemukan dalam cerpen itu memakai kata dia atau dirinya atau nama orang, nama Epic misalnya, berarti itu menggunakan sudut pandang orang ketiga tunggal. Kalau orang ketiga jamak menggunakan kata mereka. iya, benar sekali. Lanjut. Unsur terakhir dari bagian terakhir dari unsur intrinsik yakni amanat. Amanat itu apa? Pesan moral atau gagasannya ini. Epic kurang jelas. Suaranya agak lantang. Pesan moral atau gagasan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Iya, benar sekali. Iya, tepat sekali Epic. Berarti kalau kalian nonton video yang tadi Ibu sampaikan itu ada amanatnya atau tidak? Ada amanatnya. Amanatnya yakni apa kira-kira amanatnya? Amanatnya itu menghormati orang tua. Iya, apalagi? Epic. Ayo bantu Gladys. Apa kira-kira amanatnya? Kalau Gladys harus sampaikan menghormati orang tua. Selanjutnya kita juga tidak boleh terlalu bekerja sampai melupakan orang tua kita. Kita harus mengingat segala perjuangan mereka dalam menghidupi kita. Iya. Nah, tadi ada unsur intrinsik, selanjutnya pasti ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik kan tadi yang dari luar karya. Terbagi atas 3, yakni latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai dalam cerpen. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakatnya bagaimana? Faktor yang mempengaruhi penulis menulis sebuah cerita biasanya berasal dari latar belakang kehidupan masyarakat. Bisa dikarenakan kondisi politik,
Iya. kondisi sosial ataupun ekonomi masyarakat. Iya, benar sekali. Jadi dia bisa mempengaruhi sebuah penulisan cerpen itu bisa dari kondisi politik, kondisi sosial, atau kondisi ekonomi dalam masyarakat. Misalnya kalau kalian lihat kan sekarang ada COVID-19, dia mempengaruhi ekonomi Indonesia. Ya kan, semua orang tidak bisa bekerja seperti biasanya, otomatis berdampak pada ekonomi. Kan bisa saja. Contohnya Gladys sebagai penulis, dia mengangkat cerita, kan mengangkat ide cerita dari kondisi ekonomi masyarakat yang sekarang terserang COVID, dijadikan sebuah cerpen. Nah, itu juga termasuk salah satu unsur ekstrinsik Latar belakang masyarakat. iya, latar belakang masyarakat. Selanjutnya latar belakang penulis. Latar belakang penulis. Ini yang bagaimana? Latar belakang penulis merupakan faktor yang muncul dari diri seorang penulis sehingga mendorong penulis membuat cerpen. Misalnya riwayat hidup penulis, kondisi kejiwaan, psikologis penulis, dan aliran sastra penulis. Iya, benar sekali. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya Epit sekarang sedang putus cinta misalnya, ya kan, dia sedang mengalami putus cinta, diputuskan oleh pacarnya. Dia bisa menjadikan itu, pengalaman itu, perasaan yang dirasakan itu sebagai ide cerita dalam cerpen. Jadi dia bisa saja membuat cerita tentang putus cinta, judulnya Putus Cinta, kekasihku meninggalkanku misalnya, ya, seperti itu. Ya, selanjutnya yang terakhir ada nilai-nilai dalam cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen ini terbagi atas 4 bagian. Epi jangan ketawa Epi, harus fokus ya, tinggalkan kekasih yang sudah meninggalkan Epi. Selanjutnya ada nilai-nilai dalam cerpen. Nilai terbagi atas 4, ada nilai moral, budaya, sosial, dan agama. Ibu minta masing-masing Epit menjelaskan nilai moral dan nilai moral dan nilai budaya, sedangkan Gladys menjelaskan tentang nilai sosial dan nilai agama. Ayo dimulai dari Epit dulu, Epit. Yang bikin moral, Iya. nilai yang berkaitan dengan akhlak, peringgai, tingkah laku tokoh. Nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Epit. Iya, selanjutnya Gladys. Nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar sesama dalam masyarakat. Sedangkan nilai agama itu nilai yang berkaitan dengan aturan atau ajaran dari agama tertentu, biasanya berhubungan dengan Tuhan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Gladys dan Epit sudah menjawab dengan sangat benar. Nah, seperti yang kalian bilang ya, itu tadi semua betul ya yang kalian sampaikan. Nah, Ibu ulangi sekali lagi. Jadi unsur pembangun cerpen terbagi atas 2 bagian besar, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik terbagi atas 7 bagian dan ekstrinsik terbagi atas 3 bagian. Sedangkan nilai terbagi atas 4 bagian. Iya, benar sekali. Iya, jadi sampai sini kalian paham kan? Iya. Ibu kita mau tanya dong. Iya, Epit, pertanyaan apa itu? Nilai-nilai budaya ini contohnya kayak bagaimana Ibu? Nilai-nilai budaya contohnya seperti apa yang terdapat dalam cerpen ya, Epit? Ya. Ya, nanti Epit masih kurang mengerti tentang nilai budaya. Contohnya misalnya budaya orang Papua itu mereka selalu makan sirih pinang. Kalau kalian ke Papua pasti kalian lihat orang-orang Papua itu giginya kuning-kuning, ya kan? Giginya kuat-kuat karena mereka selalu makan sirih pinang. Bisa saja budaya itu diambil oleh penulis untuk ditaruh dalam cerpennya. Jadi ada satu tokohnya berasal dari Papua yang dia suka makan sirih pinang. Kan budaya itu berakar dari sebuah kebiasaan. Nah, budaya itu yang diambil penulis di dalam cerpen. Iya, seperti itu ya, Epit ya, paham ya? Iya. Saya Ibu. Oh iya, Tati, silakan. Ibu, bagaimana cara latar belakang masyarakat bisa mempengaruhi seorang penulis cerpen? Iya, tadi kan kalian sudah mendengarkan yang Ibu sampaikan ya. Jadi kita kan tinggal di lingkungan masyarakat. Kita ini makhluk sosial. Penulis cerpen juga merupakan salah satu makhluk sosial, manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat itu yang secara tidak langsung mempengaruhi cara pandang, pemikiran penulis untuk menulis suatu cerpen. Jadi latar belakang masyarakat itu sangat mempengaruhi
penulisan sebuah cerpen. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Iya, baik. Kalau kalian semua sudah paham, kita akan masuk dalam diskusi. Ya, kita akan masuk dalam diskusi. Di sini Ibu mempunyai soal diskusi yang harus kalian kerjakan. Kalian tadi kan sudah menyaksikan video yang tadi Ibu tayangkan di awal kan? Iya. Ya, Ibu tadi sudah mengatakan kepada kalian bahwa kalian harus menyaksikan dengan saksama karena akan ada soal dan diskusi yang berhubungan. Nah, ini soalnya kalian kerjakan diskusi ya, tapi tetap menjaga jarak. Ya, ini untuk Evit dan ini untuk ya. Silakan kalian membaca soalnya dan kalian diskusikan bersama-sama. Iya, waktu sudah selesai, diskusi kalian sudah selesai. Sekarang Ibu minta kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari pertanyaan pertama, dari video yang kami berdua lihat, tokoh-tokoh itu di dalam video itu ada 3. Yang pertama itu ibu, kedua anak, dan yang ketiga bos. Sedangkan pertanyaan nomor 2 jawabannya itu unsur intrinsik dalam teks 1 dan teks 2. Tema teks 1 itu kedisiplinan, sedangkan teks 2 itu perjuangan. Alur teks 1 itu alur maju, sedangkan teks 2 alur maju juga. Latar tempat teks 1 itu kantor salah satu PT swasta dan luar kota, sedangkan teks 2 sekolah, jalan, tempat perlombaan. Toko itu teks 1 Roni dan bos atau atasannya, sedangkan teks 2 Ani, Rida, Cahaya, dan Bella. Sedangkan penokohan atau perwatakan teks 1 itu Roni memiliki watak yang pemalas, sedangkan bos atau atasannya memiliki watak yang tegas dan bijaksana. Sedangkan teks kedua Ani, Rida, Cahaya, dan Mela memiliki watak kerja keras dan mau berusaha. Sedangkan sudut pandang dari teks 1 itu sudut pandang orang ketiga tunggal, dan teks 2 sudut pandang orang ketiga tunggal juga. Sedangkan amanat teks 1, terapkanlah sikap disiplin dalam kehidupan setiap hari, mulai dari yang kecil seperti membiasakan diri untuk bangun pagi sehingga tidak terlambat kerja. Sedangkan teks 2, latihan dan perjuangan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan hasil yang memuaskan, karena hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Iya. Jawaban nomor 3 itu teks 1 pegawai yang masuk kantor terlambat masuk kantor. Teks kedua siswa yang berusaha untuk memenangkan lomba. Nomor 4 teks 1 kedisiplinan, teks 2 perjuangan. Sekian dan terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Sangat baik sekali hasil diskusinya dan presentasinya, luar biasa. Itu berarti kalian sudah mampu memahami ya apa yang tadi Ibu jelaskan, dan kalian mampu untuk mendiskusikannya dan mempresentasikannya dengan sangat baik. Berarti kalian sudah bisa menemukan unsur-unsur pembangun cerpen, sudah bisa menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen, sudah bisa membandingkan kan? Tadi ada 2 teks dan 1 video, kalian sudah bisa membandingkan unsur pembangun cerpen dalam video itu dan 2 cerpen tadi. Lalu kalian juga sudah bisa menyimpulkan isi 2 cerpen yang dibaca. Tadi Epi sudah membuat kesimpulan yang sangat baik, dan kalian sudah menemukan tema cerita pendek, ya kan? Epi tadi sudah menemukan temanya apa Epi? Yang teks pertama tentang Kedisiplinan. iya, kalau teks kedua Perjuangan. iya, benar sekali. Berarti tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Luar biasa ya, kalian bisa mendiskusikannya dengan sangat baik. Nah, Ibu ulang sekali lagi. Ibu ulang sekali lagi tentang materi kita hari ini. Iya, jadi
kita simpulkan bersama ya. Materi kita tentang cerpen. Di dalam cerpen itu ada unsur pembangunnya. Unsur pembangunnya itu terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. ekstrinsik. Unsur intrinsik terbagi atas tema, ya 7, yakni tema, Tokoh, penokohan, latar atau setting, alur atau plot, sudut pandang, amanat. sedangkan unsur ekstrinsik itu unsur yang berasal dari luar. Ada berapa, Evit? 3. Iya, apa-apa? Latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, nilai-nilai daerah dalam cerpen. Nilai-nilai itu ada 4, yakni Moral, ya, budaya, ya, sosial, dan agama. iya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Kan kalian tadi sudah diskusi, mendengar penjelasan Ibu, dan kita tadi sudah membahas bersama kan? Berarti kalian sekarang mengerjakan soal evaluasi hari ini. Kerjakan yang baik ya, kan Ibu akan mengambil nilai kalian. Ini untuk Evit dan ini untuk Gladys. Diselesaikan. Waktu dimulai dari sekarang, dikerjakan. Ya sudah, waktu selesai. Sekarang kalian kumpulkan. Ayo, Evit dikumpulkan. Sudah selesai kerja kan, Evit? Sudah selesai. Oke. Jadi sudah selesai? Iya. Sekarang karena kalian sudah selesai untuk mengerjakan soal evaluasi tadi, Ibu akan memberikan kalian tugas yang akan kalian kumpulkan minggu depan. Ambil buku kalian dan catat tugasnya sekarang. Carilah sebuah cerpen. Tulis, ayo. Carilah sebuah cerpen. Dan analisislah unsur pembangun yang ada di dalamnya. Ya sudah? Sudah, Ibu. Ya. Dengan demikian berakhirlah seluruh pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak kalian sudah belajar dengan sangat baik. Ibu harap tugas yang tadi Ibu berikan kalian kerjakan, dan materi yang tadi Ibu berikan kalian pulang dan kalian baca lagi, sehingga kalau Ibu tanya minggu depan kalian sudah bisa menjawabnya. Oke? Sebelum kita pulang, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Gladys. Mari sebelum kita semua pulang, kita berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Siang, Ibu. Pulang